meraih prestasi di pandemi COVID-19 untuk pelajar dan mahasiswa. Keinginan semua orang untuk maju, sukses, dan berprestasi tentu tidak dapat dihindari. Makanya kita harus berbuat dan belajar, harus prestatif. Prestatif artinya seorang peserta didik, pelajar atau mahasiswa selalu berambisi untuk maju. Bekal terbaik dalam kehidupan ini adalah ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan memang harus kamu kumpulkan. Orang tua kita dulu sampai berhasil untuk kita, membiayai kita. Mereka mempersiapkan untuk kompetisi dalam hidup ini. Tidak seberat yang kita hadapi sekarang. Dulu mungkin mereka bersaing dengan sekian juta orang, tetapi sekarang sudah dengan sekian ratus juta orang. Kita menghadapi kompetisi ini tentu harus dengan pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan pengalaman yang tidak sedikit. Apa yang dapat kamu lakukan? Maka belajarlah, carilah pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan hidup. Semoga hidup kita sukses, berhasil, dunia akhirat. Di era pandemi COVID-19, dari berbagai penelitian, banyak sekali pelajar atau mahasiswa yang mengalami malas belajar, malas kuliah. Inilah kesempatan bagi kamu untuk meraih kesempatan berprestasi di kala teman-teman atau sahabat kamu terlena dengan waktu. Kesempatan apapun itu namanya, ayo bangkit, manfaatkan peluang dan kesempatan itu. Untuk itu bagi kamu yang ingin meraih prestasi di pandemi COVID-19, perhatikan kiat-kiat berikut ini. Pertama, jangan menunda-nunda waktu. Keinginan semua orang untuk maju dan berprestasi tentu tidak dapat dihindari. Makanya kita harus berbuat dan belajar, harus prestatif. Artinya, kita harus berusaha dengan semaksimal mungkin. Oh iya, mungkin kamu memiliki HP pintar atau gadget untuk berselancar di dunia maya. Boleh-boleh saja, tetapi ingat yang positif saja dan jangan sampai menghabiskan waktu dengan dan membuat kamu menjadi pemalas dan mabuk dengan smartphone. Kasihan deh kamu. Tetapi coba kamu dengan cara menggunakan waktu, misalnya buat rencanaan aktivitas, usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan kamu untuk mencapai tujuan. Biasakan membagi dan menepati waktu. Sadarilah waktu itu sangat berharga. Renungkan hal-hal yang menjadi tujuan hidup. Jangan menunda-nunda tugas pekerjaan. Lakukan penyesuaian diri terhadap waktu. Latihlah kedisiplinan yang telah dijadwalkan. Selesaikan tepat waktu. Jangan menunda-nunda pekerjaan. Lakukan usaha dan belajar. Kuliah dengan konsentrasi penuh. Gunakan waktu senggang untuk kegiatan yang berguna dan positif. Berusahalah dengan kekuatan dan kemampuan fisik dan psikis. Manfaatkan jam makan sebaik-baiknya. Lakukan dengan teliti, cermat untuk menghindari kesalahan. Karena kesalahan memerlukan perbaikan dan pengerjaan ulang dan membuang-buang waktu. Oleh karena itu, lakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu penting juga menguasai cara belajar yang baik dengan menerapkan prinsip efektif dan efisien. Belajar itu tidak mesti di kampus atau di sekolah saja secara offline, tetapi juga dilaksanakan secara online, apalagi di era COVID-19 yang tentu saja dilakukan secara daring dari rumah masing-masing. Nomor kedua, kenapa harus rajin belajar, pantang menyerah? Semua mata pelajaran itu penting. Guru atau dosen itu penting dihormati dan dipatuhi. Jangan bedakan mata pelajaran sulit atau mudahnya. Apabila kamu menyenangi mata pelajarannya, kenapa masih ada nilainya yang rendah dan kamu enggan memperbaikinya? Jika kamu sukai seluruh mata pelajaran atau mata kuliah di sekolah atau di kampus, tentunya rata-rata pelajaran menjadi tinggi. Inilah yang membuat kamu menjadi juara dan berprestasi di sekolah atau di kampus masing-masing. Hal ini dengan ditunjukkan belajar keras, energik, semangat penuh, kreatif, inovatif, tidak mudah putus asa, beriman dan bertakwa. Hidup ini adalah perjalanan bukan pelarian. Kegagalan hari ini, investasi keberhasilan kamu besok. Membuat target pembelajaran atau kuliah,
Rajin merupakan salah satu modal utama meraih kesuksesan. Lihatlah dan rasakan, orang tuamu membiayai kamu untuk kamu sekolah atau kuliah. Masih mending dengan orang tua kita yang kuat ekonominya. Bagaimana kalau orang tua kita yang kurang beruntung ekonominya? Demi kamu sekolah atau kuliah sampai mengurangi kebutuhan pokok untuk menghidupi keluarga dan berpuasa. Mengerem segala keinginannya demi kamu. Sadarilah kawan, belajar dan kuliah dengan seriuslah dan bertanggung jawab untuk dirimu dan keluargamu. Kamu adalah harapan terbaik di masa depan. Lebih baik jangan kecewakan mereka yang mengharap kamu berhasil mencari ilmu, pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan hidup serta pengalaman. Nomor ketiga, berikan penghargaan atau reward pada diri sendiri. Untuk memberikan reward atau penghargaan pada diri sendiri, lakukan dengan syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kesempatan untuk berbuat sesuatu yang terbaik. Mungkin di suatu saat, penuhilah keinginan kamu yang selama ini belum kamu penuhi. Tentunya keinginan-keinginan yang baik dan positif. Mindsetnya adalah positif, supaya hasilnya juga positif. Dengan demikian tidak akan ada rasa bosan, tidak ada rasa jenuh dengan apa yang kamu lakukan. Bagaimana cara melakukan terbaik untuk dirimu? Jangan sampai justru kita benci dengan diri sendiri. Perlakukanlah seperti orang yang kamu mau tolong atau kamu mau bantu. Bahkan seperti orang yang kamu cintai dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kamu bela-belain, sampai kamu usaha-usahain. Coba itu kamu perlakukan juga terhadap dirimu. Oke, semoga berhasil. Semangat, ayah dan ibu kamu, saudara-saudara kamu butuh kamu untuk berhasil. Motivasi belajar harus terus dijaga karena motivasi ini akan menjadi bahan bakar seperti dalam sebuah kendaraan. Apakah kendaraan dapat dijalankan dengan tanpa memiliki bahan bakar? Tentu tidak dapat berjalan. Untuk itu, motivasilah dirimu kamu sendiri. Nomor keempat, menjaga sikap dan tingkah laku. Siswa atau mahasiswa berprestasi umumnya menunjukkan sikap dan perilaku yang baik, tidak hanya kepada guru atau dosen-dosennya, tetapi juga kepada teman-teman sebayanya, kakak kelasnya, maupun kepada adik kelasnya, bahkan kepada masyarakat umum. Sikap dan perilaku yang memang menjadi bagian dari penilaian di sekolah atau kampus. Nilai-nilai yang tertera di buku rapot atau buku nilai tidak semata-mata dari nilai proses belajar saja, tetapi mencakup semua aspek penilaian termasuk mengenai sikap dan tingkah laku. Guru atau dosen biasanya akan bersedia membantu siswa atau mahasiswa yang bersikap dan perilaku baik dan terpuji. Dan begitu pula teman-teman dari yang lainnya yang berteman dengan dia. Tentunya kamu akan menjadi banyak teman di samping meraih prestasi yang terbaik. Mantap bukan? Nomor kelima, menjaga kesehatan dan patuhi aturan. Kesehatan merupakan hal penting dalam belajar atau kuliah, apalagi di era pandemi COVID-19 seperti ini. Ikuti protokol kesehatan yang berlaku, jangan abai. Kalau sudah sakit baru kamu menyesal karena semua aktivitas terganggu dan mungkin nyawa pun terganggu, bisa melayang sia-sia karena kecerobohan kamu. Apa yang dapat kamu lakukan apabila fisik dan psikis tidak stabil? Rasanya tidak pernah terdengar siswa atau mahasiswa yang sering sakit atau sakit-sakitan meraih prestasi yang baik dan memuaskan. Oleh sebab itu, ikuti protokol kesehatan. Minum yang air putih yang banyak dan cukup, makanan yang sehat dan bergizi agar belajar penuh konsentrasi. Berusaha dan berdoalah kepada Tuhan setiap waktu dan mintakan juga doa dan restu kedua orang tua kamu, karena langkah perjalanan hidup kamu juga tergantung dari ridho serta restu dari kedua orang tua kamu. Mudah-mudahan kamu berhasil. Selamat mencoba, selamat berprestasi dan sesuai dengan harapan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.